Oke, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu fail forward. Teman-teman sering mendengar istilah pay forward, tetapi ini fail forward. Ada kata gagal di situ. Terkait dengan expect the best. Ya, memang kita berpikir optimis. Karena dengan berpikir optimis, kita membayangkan keberhasilan demi keberhasilan. Persoalannya, apakah dengan hanya membayangkan keberhasilan kita pasti berhasil? No. Dalam situasi-situasi tertentu, sekalipun kita optimis, itu bukan tanda bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada situasi yang sekalipun kita optimis, kita akan tetap gagal. Tapi, seorang pemimpin yang terbaik, punya kecenderungan untuk menyadari, tidak buta dengan yang namanya kegagalan. They face it. Mereka tahu bahwa ada yang namanya gagal. Mereka memilih untuk embrace, merangkul possibility, kemungkinan-kemungkinan sukses, tetapi juga menerima resiko-resiko dari kegagalan. Karena kegagalan itu pasti akan dihadapi. Tinggal bagaimana kita mengulangnya kembali. Nah, terkait dengan hal ini, ada satu kata yang menarik yang saya mau bagikan kepada teman-teman, yaitu resilience. Resilience itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Bukan berarti kita nggak pernah kalah. Bukan berarti kita nggak pernah menangisi kesalahan, kekeliruan, kegagalan. Tetapi resilience itu adalah kemampuan untuk tetap terus mencoba. Keep trying to do. Mengejar impian, memperbesar kapasitas, menyanggupkan diri untuk menerima segala risiko dan terus mengejar apa yang menjadi impian sekalipun ada kegagalan demi kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Jadi, di dalam kepemimpinan sejati, mereka tidak tinggal di dalam kegagalan atau berkubang di dalam kegagalan. Tetapi mereka belajar dari kegagalan, mereka bertumbuh di dalam kegagalan, dan mereka mengambil pelajaran-pelajaran dari kegagalan itu untuk mereka lebih kuat dan mereka maju lebih berhasil dari sebelumnya. Sebagai contoh jelas adalah seorang yang mungkin teman-teman tahu, bahkan sudah difilmkan, namanya Steve Jobs. Orang ini adalah orang yang membuat kita mengenal iMac, iPhone, iPads, dan berbagai AI yang lainnya. Orang ini sangat luar biasa. Namun, sadarkah, tahukah kita bahwa orang ini juga berulang-ulang kali gagal? Bahkan ia pernah dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Tetapi orang ini, dia berkata begini, sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations. Jadi dia menyadari bahwa ada saatnya di dalam berinovasi bikin kesalahan. Tetapi inilah pentingnya, fail forward. Ketika kita jatuh, tetapi itu akan membuat kita maju ke depan. Ada 3 tips terkait dengan fail forward ini. Yang pertama, be willing to recognize failure. Relalah kita untuk mengenal kegagalan yang kita hadapi. Jangan kita tetap di dalam kegagalan. Sebagai contoh, di dalam kita naik gunung. Ketika kita bikin trek tersendiri untuk mencapai ke puncak itu, ternyata di depan kita ada jurang yang sangat terjal. Wah, bagaimana melewati jurang yang begitu dalam? Akuilah bahwa kita gagal bikin trek itu. Mau nggak mau kita harus cari trek lain, mungkin lebih memutar untuk mencapai puncak. Daripada kita keep trying, mau terjun ke dalam jurang untuk naik ke atas. Resikonya lebih besar. Lebih baik kita akui, willing to recognize this is failure. Kita gagal bikin trek ini karena ada jurang di depan. Jadi yang pertama, willing to recognize failure. Jangan pernah merasa malu kalau pernah gagal. Yang kedua, look for lessons. Petik pelajaran. Seringkali ketika kita mengalami kegagalan,
Kita look for blackmail. Kita mencari kambing hitam kenapa kita gagal. Yang perlu kita miliki adalah satu sikap mental. Saya benar gagal, pelajaran apa yang saya petik di balik kegagalan saya ini. Dengan pelajaran itu, apa yang harus saya evaluasi untuk saya perbaiki supaya saya maju ke depan. Yang ketiga, open yourself up to feedback. Ada orang-orang di sekitar kita yang tahu apa yang kita tidak tahu. Contohnya user-user di belakang kepala kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Orang lain tahu. Nah, seringkali ketika kita memimpin, entah itu memimpin diri sendiri atau memimpin organisasi, kita cenderung nggak sadar ada hal-hal yang perlu masukan dari orang-orang. Makanya kita harus terbuka untuk masukan orang-orang di sekitar kita.